إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita haturkan selawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk memulai kajian kita ini, dan juga dalam rangka untuk berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar dalam memahami ilmu ini. Lalu kita berharap pula dengan tahmid dan selawat yang kita baca, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita pahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah pada bulan yang lalu kita selesai membahas tentang adab makan, maka malam ini kita akan membahas sebuah adab yang lainnya yang berkaitan dengan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu adab dalam salam, adab dalam salam, yaitu mengucapkan salam. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya salam ini merupakan syiar agama kita yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita amalkan. Dan bahkan salam ini bukan semata dia merupakan syiar agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, namun dia merupakan syiar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada semua anbiya alaihi wassalam. Sehingga salam ini juga diajarkan kepada Adam alaihissalam. Dan ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk menemui para malaikat dengan tujuan untuk mendengar ucapan salam dari malaikat oleh Adam alaihissalam. Kemudian setelah mendengar ucapan salam dari malaikat, maka Adam pun diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salam yang diucapkan oleh malaikat itu merupakan salamnya Adam dan juga untuk anak keturunannya, yaitu untuk kita semua. Karenanya perlu kita memperhatikan tentang masalah salam. Terlebih lagi, salam ini memiliki banyak faedah, banyak keutamaan yang kita akan bisa raih bila mana kita mengamalkan syariat salam. Di mana di antara keutamaan daripada salam ini adalah salam ini akan menjadi sebab kita untuk bisa masuk syurga. Di samping salam ini juga merupakan salah satu sebab yang akan membuat tali persaudaraan kita sesama muslim akan menjadi semakin erat. Kasih sayang di antara kita akan tumbuh bila mana kita tebarkan salam. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis
yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat dengan mengatakan yang artinya kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman. Kalian siapa maksudnya? Para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, umat-umat beliau yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kalian tidak akan masuk surga, tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan pernah bisa menjadi orang mukmin yang sempurna keimanannya sampai kalian saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi satu sama lain. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain harus apa? Saling menyayangi, harus saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Kira-kira mau tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat waktu itu, aku beritahukan kalian tentang suatu amalan yang mana bila amalan tersebut kalian lakukan, maka akan terjalin hubungan baik di antara kalian. Kalian akan saling menyayangi, kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang senang terhadap kebaikan, yang ingin mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, orang yang paling bergegas menuju surga Allah, mereka menjawab pasti mau. Kenapa tidak? Dan ini merupakan ghanimah. Ini merupakan harta rampasan perang yang didapatkan oleh para sahabat cuma tanpa pergi berperang. Mereka akan mendapatkan kenikmatan besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan, "Abshus salama bainakum." Amal yang akan bisa membuat kalian saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Dan kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebar salam ini kepada semua orang yang satu agama dengan kita. Baik kita kenal orang tersebut ataupun tidak kita kenal. Karena itulah Islam yang baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang ayyul islami khairu, Islam yang mana yang paling baik ya Rasulullah? Artinya perbuatan Islam yang mana yang baik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat tentang amalan Islam yang mana yang paling baik, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am." Kalian berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, atau kepada siapa saja yang kita anggap mereka butuh, dan memang mereka butuh. Ini merupakan amal yang baik. Kemudian wa tuqri'us salam, dan engkau menebar salam, mengucapkan salam kepada siapa? Ala man 'arafta, kepada orang yang engkau kenal. Wa man lam ta'rif, dan juga kepada orang yang belum engkau kenal. Yang kita kenal adalah orang-orang yang sering bersama kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita. Baik kita kenal namanya atau kita hanya sekedar kenal wajahnya, kita ucapkan salam kepada dia. Atau kepada orang yang tidak kita kenal. Yang penting dia berpeci, kemudian pakai sorban, pakai sarung, mau ke masjid, walaupun kita tidak kenal, ucapkan assalamualaikum. Jadi kita disuruh untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tapi di zaman kita saat sekarang ini sudah berubah semua. Kita baru hanya mau mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Dan ini merupakan tanda atau ciri kiamat. Tanda dan ciri daripada kiamat. Yaitu hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Atau hanya mengucapkan salam kepada orang yang khusus saja. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah ay yusallim ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa al-ma'rifah."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda atau ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda atau ciri-ciri datangnya hari kiamat. Apa itu? Ayyusallimar rajulu, seseorang dia akan mengucapkan salam alar rajuli, kepada seseorang. La yusallimu alaihi, dia tidak akan mengucapkan salam kepadanya illal ma'rifah, kecuali karena hanya sebab dia saling kenal. Ini terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Hah? Baru mulai ucap salam dengan Ustaz kenal. Assalamualaikum Ustaz. Lalu membatur gubuk dan tahu aran dan milik salam. Padahal dia tahu dia muslim. Hanya tidak kenal nama. Kenal aja, kenal muka. Sering kelong. Sering pelototi. Lama-lama bersiap. Karena saling pelototi. Tapi kalau kita ucapkan Assalamualaikum, apa yang terjadi? Mahabbah, saling mencintai. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna baina yaday sa'ah taslimul khasah. Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya dekatnya hari kiamat itu ditandai dengan pengucapan salam yang khusus. Gimana maksudnya pengucapan salam yang khusus? Pengucapan salam hanya kepada orang-orang tertentu saja, pejabat yang dia kenal, atau ke ustaz yang dia kenal, atau teman dekatnya. Kadang-kadang teman dekat juga dia ucapkan salam. Tidak mau dia ucap salam. Orang kepada itu. Sejak orang kepada itu perlu ucap salam. Padahal teman dekat itu butuh sekali sama apa? Doa keberkahan dari diri kita. Dan bahkan mohon maaf, keluarga kita saja jarang kita salami. Ulet di Jog Bale kadang-kadang pedok. Berapa patung tamu Bale. Itu milih ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang yang paling utama untuk kita ucapkan salam adalah keluarga kita. Agar apa? Agar karib kerabat kita itu mendapatkan keberkahan dari salam yang kita ucapkan. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Mengucapkan salam kepada karib kerabat kita. Terutama isi rumah kita. Kita disuruh untuk apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nur, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan jika kalian masuk ke dalam rumah, Allah sebut secara umum, rumah secara umum, apakah itu rumah kita atau rumah saudari kita, rumah saudara kita, rumah orang tua kita, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian. Diri kalian maksudnya diri kalian dan juga karib kerabat kalian yang ada di dalam rumah tersebut. Tahiyatan min indillah, dengan mengucapkan salam yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalimat Assalamualaikum. Lengkap-lengkap kita ucapkan kalau kita masuk ke rumah kita. Jangan sekedar mengucapkan Assalamualaikum. Atau apalagi kita diam. Tapi mengucapkan Assalamualaikum lebih mending daripada kita diam. Tetapi lebih sempurna kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama lagi. Di situ terdapat kebajikan, terdapat kebaikan, terdapat keberkahan. Kita doakan diri kita, kemudian karib kerabat kita, agar mereka mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingin keluarganya dan isi rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya sering-sering ucapkan salam kepada keluarga. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mubarakatan thayyibah. Salam atau ucapan salam penghormatan yang berkah, yang baik kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membuat kebaikan buat keluarga. Baik, kita disuruh untuk apa? Mengucapkan salam kepada karib kerabat kita. Jangan hanya kepada orang-orang khusus kita mengucapkan salam. Kalau orang jauh, kalau ustaz besar, besar, walaupun dia tidak dikenal, terus pura-pura sok kenal. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Yang keluarganya tidak diucapkan salam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah agar kita tetap selalu untuk apa? Memberikan salam ketika kita masuk ke dalam rumah kita, ataupun ketika kita mau keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam. Nah, jadi banyak sekali manfaat daripada salam ini, sehingga kita perlu untuk apa?
mempelajarinya, dalam rangka untuk memahaminya, dan dalam rangka untuk kita mengamalkannya. Dan arti daripada salam itu adalah memohonkan keselamatan untuk orang yang kita mengucapkan salam kepadanya. Memintakannya kepada siapa? Memintakannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, sekarang kita mengatakan keselamatan buat kalian dari Allah Azza wa Jalla, atau semoga Allah memberikan atau menganugerahkan keselamatan buat diri kalian. Warahmatullah, dan juga semoga Allah melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian. Wabarakatuh, dan juga Allah memberkahi kalian. Ini arti daripada salam kepada siapa? Orang yang kita bersalam kepada. Nah, malam ini kita akan membahas tentang beberapa adab daripada adab-adab salam. Yang kita akan mulai dengan adab yang pertama yang dijelaskan di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang mana hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang pertama untuk menjelaskan tentang adab salam ini, beliau mengambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghir 'ala al-kabir wal mar 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim warraqibu 'ala al-mashi. Beliau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabiri, hendaklah yang lebih muda memulai salam kepada yang lebih tua atau lebih dewasa. Wal marru 'ala al-qa'idi, dan orang yang berjalan hendaklah dia memulai salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'ala al-katsir, dan hendaklah orang yang jumlahnya sedikit, mereka yang memulai salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan. Apa itu? Warraqibu 'alal mashi, dan hendaklah orang yang mengendarai kendaraan dia memulai ucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, di dalam hadis ini para jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang adab salam, di mana di antara adab salam adalah siapa yang dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam dan kepada siapa mereka mengucapkan salam. Di dalam hadis ini ada 4 orang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai mengucapkan salam kepada 4 orang juga. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang muda, orang yang lebih muda, untuk memulai mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya anak kecil atau orang muda diperintahkan untuk memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari dirinya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Karena di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah agar yang muda mentauqir, agar yang muda menghormati, memuliakan yang lebih tua, baik lebih tua umurnya ataupun yang lebih tua ilmu. Nah, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan tentang kewajiban orang yang muda untuk memuliakan yang lebih tua, dan yang tua menyayangi yang kecil.
Apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, wa lam yarham saghirana, wa lam ya'rif haqqa ulama'il ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bukan termasuk golongan kami. Daripada bukan termasuk golongan kami berarti sugul dengan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yuwaqqir kabirana. Orang-orang yang tidak mau memuliakan, orang-orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua dari dirinya. Dan banyak di antara kita, mohon maaf, yang tidak mau peduli sama orang tua. Tidak mau peduli sama orang tua, tidak mau menghormati yang lebih tua dari diri. Bahkan kita jadikan olok-olokan orang tua. Padahal nanti juga kita akan tua kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika kita memperlakukan para orang tua, ketika kita masih muda kita perlakukan orang tua dengan perlakuan yang tidak baik, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan generasi-generasi yang akan memberikan balasan kepada kita. Dan bahkan lebih buruk kita akan diperlakukan oleh yang lebih muda dari diri kita. Jadi bukan menakut-nakuti. Karena para ulama mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Bila mana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, memuliakan orang yang lebih tua dari kita, maka nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan mendatangkan generasi-generasi yang akan memuliakan kita, yang akan menghormati diri kita. Jadi kalau kita mau anak-anak yang lebih muda dari kita menghormati kita, kita sendiri perbaiki diri kita dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, bergaul bersama orang yang lebih tua dari diri kita. Kalau kita ingin dihormati oleh anak-anak yang lebih kecil dari kita, hormati orang yang lebih tua dari kita. Tanpa kita menyuruh nanti anak-anak itu untuk menghormati kita, Allah sendiri yang akan menumbuhkan di hati anak-anak ini rasa hormat dan rasa memuliakan kepada kita. Tapi kalau kita tidak perhatian terhadap orang tua, tidak mau peduli sama orang tua, baik itu orang tua kita sendiri ataupun orang tua yang lain. Terlebih kalau dia orang tua kita sendiri, paman kita, kemudian juga kakek kita, nenek kita, semuanya. Mereka adalah orang-orang yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Begitu juga dengan orang-orang tua yang ada di tetangga-tetangga kita. Walaupun dia tidak ada hubungan darahnya dengan kita, tapi dia adalah karib kerabat kita, tetapi dia merupakan tetangga kita. Mereka berhak untuk dimuliakan bila mana mereka satu agama dengan kita. Nah, hormati mereka, muliakan mereka. Ya, nanti kalau ada misalkan jamuan makan, ada acara pesta roh dan seterusnya, dinda itu sepodek-podek serobot diri dan kembira bujuluan ya bermakan sebelum orang tua, sebelum orang yang lebih tua memulai, biarkan mereka lebih untuk memulai. Berikan kesempatan untuk mereka yang tua untuk membuka makanan tersebut supaya kita mendapatkan keberkahan. Itu cara kita menghormati orang tua. Nah, kemudian juga ada orang tua dari segi ilmu. Ada orang tua dari segi ilmu. Yang mana keilmuan dia lebih tinggi dari kita. Dia lebih paham terhadap urusan agama dari diri kita. Ini juga kita perlu untuk hormati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada kita. Bukan dengan cara kita gulu berlebih-lebihan dalam memuliakannya, kemudian kita ponggok beliau kemana-mana. Bukan itu cara kita menghormati. Cara menghormatinya cukup dengan kita dengarkan nasihat-nasihatnya, kemudian kita amalkan petuah-petuah mereka. Nasihat-nasihat mereka yang berharga, yang mereka ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati, dan kami akan amalkan. Itu cara kita menghormati orang yang lebih tua dari segi ilmu. Nah, jadi kita diperintah yang muda diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai ucapkan salam kepada yang lebih tua dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati yang lebih tua. Nah, ini bukan berarti dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang muda untuk memulai mengucapkan salam kepada yang tua. Bukan berarti orang yang tua tidak boleh memulai salam kepada yang lebih kecil atau kepada yang lebih muda.
Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri mencontohkan memberikan salam kepada anak-anak sebagai bentuk tawadhu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, siapa Anas bin Malik? Saya Anas bin Malik. Hah? Beli anu kah? Nah, pembantu Rasulullah SAW, khadim Rasulullah SAW. Yang mana beliau dari kecil dipersembahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW untuk membantu Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sudah tua, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu ketika beliau berpapasan dengan anak-anak, beliau pun mengucapkan salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya orang yang lebih tua untuk memulai ucapkan salam kepada yang lebih muda atau yang lebih kecil. Nah, walaupun ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tua. Nah, bila mana orang kecil atau anak-anak yang belum balik mengucapkan salam kepada yang lebih tua, anak SD, kelas K atau kelas 2, mendengar kajian ini langsung kena, Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Pak. Walaupun dia tidak hadir, mungkin dia dengar dari rumah-rumahnya kan. Setiap ditemukan orang dewasa, diucapkan Assalamualaikum. Nah, kita sebagai orang dewasa yang sudah balik, wajib hukumnya kita menjawab salam anak tersebut, walaupun anak tersebut belum balik. Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan ucapan salam dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah ucapan salam mereka itu dengan yang lebih baik daripadanya, aw rudduha, atau balas dengan yang setimpal yang sama. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi bila mana anak kecil mengucapkan salam kepada kita, kita berkewajiban untuk menjawabnya. Baik. Kalau kita sekarang yang tua mengucapkan salam kepada anak kecil yang belum balik, apakah anak tersebut wajib untuk menjawab salam? Wajib. Wajib. Ada lagi yang lain? Jawabannya? Anak kecil mereka belum balik. Jadi kalau mereka tidak jawab, mereka tidak berdosa. Kalau kita yang tua mengucapkan Assalamualaikum kepada anak-anak kemudian, apa dia bilang? Kira kita main-main sama anak itu, kemudian kita ucapkan Assalamualaikum, dia tidak mau menjawab, malah dijadikan jora. Jangan kita tersinggung. Dia tidak akan berdosa kalau dia tidak jawab. Kalau dia memang seperti itu, kita panggil kamu atau kembali. Kita panggil untuk kita ajarkan bahwasanya ini adalah ucapan salam yang kita diajarkan oleh syariat untuk kita tebarkan, dan kita yang diucapi salam harus menjawab salam. Besok kalau kamu sudah balik, wajib menjawab salam. Tapi sekarang ini kamu belum balik, maka tidak wajib untuk menjawab. Tapi biasakan nanti untuk menjawab salam. Kita ajarkan. Jangan kita marah atau kita lempar di jalan. Mungkin mereka belum tahu. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang berjalan kaki, yang lewat berjalan kaki, dia yang memulai ucapkan salam kepada orang yang duduk. Kenapa? Karena orang yang berjalan kaki itu seakan-akan dia seperti orang yang apa? Orang yang mau datang bertamu kepada orang yang duduk tersebut. Jadi ibaratkan seperti orang yang apa? Yang mau masuk ke dalam sebuah tempat atau sebuah rumah yang di situ ada orang yang sedang duduk. Ada orang yang berjalan ini diperintahkan untuk memulai salam, bukan yang duduk memulai salam. Seperti tadi, kalau misalkan yang duduk itu dia memulai ucapkan salam kepada yang lewat, apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Nah, dan dia tidak berdosa. Apalagi kalau misalkan yang lewat ini belum ngaji misalkan, dan belum tahu hukum, dan perlu untuk diajarkan. Yang duduk pernah belajar tentang hal ini. Maka daripada yang lewat ini nanti kita suudzon sama dia, dan juga yang lewat akan suudzon sama kita, sudah, untuk menghilangkan rasa suudzon, saling buruk sangka itu, kita ucapkan assalamualaikum.
Kita yang tahu mulai salam kepada dia. Begitu juga apabila suatu kelompok dia lebih sedikit jumlahnya, kemudian melewati kelompok yang lebih banyak, sama-sama jalan. Gerombolan satu, semua gerombolan datang berpapasan. Nah, yang diperintahkan untuk memulai salam adalah mereka yang jumlahnya lebih sedikit, yang lebih kecil, kepada yang lebih banyak. 3 orang sama 10 orang. Kita yang sedikit ini, yang 3 orang ini dianjurkan untuk memulai ucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Nah, kemudian juga yang terakhir dari hadis ini, yaitu riwayat Muslim mengatakan waraqibu 'alal mashi. Nabi SAW mengarahkan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendarat, supaya mereka yang memulai ucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak membuat orang yang berkendara menjadi orang yang sombong, untuk menghilangkan sikap sombong pada diri orang yang berkendara. Karena biasanya kalau kita pakai kendaraan dan semakin besar kendaraan kita pakai, semakin ada rasa sesuatu di dadanya. Dan itu dirasakan sudah sama orang yang berkendara. Waktu saya kadu motor, serius, sandep apa dah? Saya kadu mobil, terus saya kadu mobil, harap perasaan yang tidak. Nah, yang pakai sepeda motor, apalagi sepeda motornya bagus, dia akan merasa bangga kalau dilihat sama orang yang berjalan. Itu bentuk kesombongan. Nah, untuk meredam rasa sombong ini, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW, kalau kita berkendara, berjumpa sama orang yang berjalan kaki, maka hendaklah kita memulai ucap salam kepada orang yang berjalan kaki. Begitu juga dengan orang yang mengendarai kendaraan yang lebih mewah, dia yang lebih dahulu berucap salam kepada orang yang berkendara yang kurang mewah. Ya, sampai timbul rasa sombong kita, rasa takabur kita. Saya lebih sugih. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, maka Nabi SAW mengarahkan kita untuk apa? Untuk menegarkan salam dan memulai dari yang berkendaraan mewah, yang berkendara kepada yang berjalan kaki, kemudian yang berkendara mewah kepada yang berkendara biasa-biasa. Nah, begitu juga dengan orang yang berkendara pakai sepeda motor, dia memulai salam kepada orang yang pakai sepeda ontel. Orang yang pakai sepeda ontel, dia mulai salam kepada orang yang berjalan. Begitu seterusnya. Tapi kalau misalkan yang bersepeda ontel mulai salam kepada yang bersepeda motor, boleh? Tidak ada masalah. Begitu juga yang pakai sepeda motor mengucapkan salam kepada kepada orang yang pakai mobil, tidak ada masalah. Disuruh. Tidak melanggar syariat. Walaupun Nabi SAW menyuruh kepada yang lebih mewah untuk memulai salam. Nah, di antara kekeliruan yang terjadi ketika kita bertemu dan berjumpa bersama kawan-kawan, yaitu bila kita ketemu, kita tidak mengucapkan salam tapi cuma angkat tangan. Hai bro, ucap salam. Tidak ucapkan salam. Dalam Islam tidak boleh. Kita tidak boleh untuk memberikan isyarat tanpa mengucapkan salam. Atau langsung bilang, hey bro, kita angkat tangan sambil mengucapkan assalamualaikum. Itu yang benar. Kalau kita tidak mengucapkan salam, tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat. Begitu juga mengangguk ketika ketemu, tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi dijadikan tradisi sama kita. Kalau kita mau memberikan isyarat baik dengan tangan atau kepala, hendaklah kita mengucapkan salam. Baik dia dengar ataupun tidak, dia dengar. Nah, ini kesalahan atau kekeliruan yang terjadi pada diri kita selama ini. Nah, kemudian juga dalam masalah salam. Dalam masalah salam, pengucapan salam ini bukan sekedar ketika kita baru bertemu saja kita disuruh untuk mengucapkan salam. Ketika kita baru bertemu, kemudian kita mau berpisah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dan bahkan ketika kita bersamaan sama teman, kemudian kita berpisah, walaupun hanya sesaat dan hanya berpisah dengan tembok. Begitu kita ketemu, kita disuruh untuk mengucapkan salam. Misalkan sekarang kita jalan di kebun. Kemudian ada pohon pisang yang menghalangi kita. Nah, setelah kita jalan sama-sama, yang satu lewat sebelah yang sana, kemudian yang satu lewat sebelah sini. Nanti ketika kita bertemu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Disunnahkan lagi untuk mengucapkan salam. Jadi dalam hadis Nabi SAW dijelaskan.
Jadi kita dipisah, baik itu oleh pohon atau oleh dinding atau oleh sesuatu. Begitu kita ketemu kembali, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tapi hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Tapi walaupun sunnah, kita berusaha untuk menebar salam. Mengucapkannya dalam rangka untuk menebar salam dan untuk saling menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, dan mohon maaf, pada zaman ini sekarang kalau kita sering mengucapkan salam, jalan ke sana ucapkan salam, heran orang dan dikirain kita kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak akan ada lagi ungkapan-ungkapan seperti ini. Ini diantara sebagian daripada adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini baru hadis pertama. Tinggal 2 hadis lagi nanti yang akan membahas tentang adab salam di dalam bab ini. Dan kita cukupkan dulu sampai sini karena azan sudah lewat. Semoga bulan depan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan adab salam.